wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah afu yaghfirud dzunuba wa yamhu wa yatubu ala man taba wa ya'fu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi dinuhu ya'lu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-marju. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syahidul ulu wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man lahu yatba'u yalhum. Amma ba'd. Dumateng para habaib, para ulama, para kiai, dumateng para asatid wal asatidat, dan khususnya dumateng cak landing pendengar setia RRI Surabaya ingkang insyaallah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, monggo kita sareng-sareng bersyukur dumateng Allah yang mana kita sampai saat ini tasih dipun paringi kalian Allah yang menika nikmat jasmani ugi nikmat rohani. Muga-muga kalian nikmat punika kita sedaya saged nglampahi ibadah, nglampahi kewajiban tak sae-saenipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam muga-muga tetap tercurahkan dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, dan para sedaya pengikut-pengikutipun ila yaumil qiyamah. Kaping 3 mriki dipun paringi kalih menika njabaraken asma Allah ingkang arupi Al-Afu. Al-Afu niku asma Allah ingkang nomor 82. Asani wasmananu min asma'illahil al-husna Al-Afu, yaitu Asmaul Husna yang ke-82 inggih menika Al-Afu. Huwallazi yanfus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wal khati'at imma ba'da taubati wal 'uqubat wa imma ba'da taubati fawad wa imma bi ghairi taubati wa 'uqubat wa imma ba'da amalil hasanat. Al-Afu itu artinya dialah Allah yang menghapus kejahatan-kejahatan dan maafkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Allah mengampuni hambanya pada kalanya sesudah hambanya itu taubat dan diberi hukuman. Juga ada kalanya dimaafkan sesudah taubat saja, dan ada kalanya tanpa ada taubat dan hukuman itu sudah dimaafkan oleh Allah. Ada kalanya sesudah melakukan amal yang baik kemudian tanpa adanya tobat dan siksaan Allah mengampuni. Kak Daning pendengar setia, secara ringkas Al-Afu itu disebut juga Allah Maha Pemaaf. Allah memberikan maaf kepada hambanya itu ada beberapa macam. Ada kalanya Allah memberi maaf kepada hambanya itu sesudah taubat dan diberi hukuman. Disuruh taubat dulu, kemudian dihukum dulu, baru Allah memaafkan. Ada kalanya juga Allah memaafkan itu kepada hambanya, disuruh taubat, kemudian tanpa ada hukuman, Allah sudah maafkan. Dan ada kalanya tanpa ada taubat dan tanpa ada hukuman,
Allah sudah memaafkan. Yang terakhir, ada kalanya sesudah hamba itu melakukan amal kebaikan, lalu kesalahan-kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Contoh yang pertama, yaitu ada kalanya hamba itu disuruh tobat, kemudian dihukum oleh Allah, lalu baru dimaafkan oleh Allah. Ada kisah di dalam Al-Quran yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 51. Wa illa adna Musa arba'ina laylatan summa takhultum wa ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun. Ini dikisahkan pada zaman Nabi Musa, yang mana pada zaman Nabi Musa itu dengan rombongannya dikejar-kejar oleh kaumnya Fir'aun beserta bala tentaranya. Kemudian setelah menyeberangi lautan, kurang lebih ada yang mengatakan 70 orang yang selamat beserta Nabi Musa. 70.000 orang yang selamat bersama Nabi Musa. Kemudian setelah selamat, ini para kaumnya bertanya kepada Nabi Musa, minta kepada Allah, wahai Musa, mintalah kepada Allah wahyu atau kitab untuk menjadi panutan pedoman hidup kita. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wa ilwa adna Musa arba'ina laylatan summa takhultum wa ijla min ba'di wa antum zalimun. Musa dijanjikan oleh Allah 40 hari untuk pergi ke Gunung Tursina, yaitu untuk munajat kepada Allah selama 40 malam untuk mendapatkan atau meminta berupa kitab kepada Allah. Kemudian tahu-tahu kaumnya Nabi Musa yang ada di kampung ini ditinggalkan Nabi Musa selama 40 hari. Tahu-tahu kaumnya ini menyembah anak sapi. Ketika Nabi Musa pulang ke kampung, Nabi Musa kaget. Loh, kok kaumku yang tadinya menyembah Allah, begitu saya tinggal 40 hari, sekarang kok berubah pada menyembah sapi. Sebagian besar ada yang menyembah sapi, sebagian besar ada yang tetap beriman kepada Allah. Lalu Nabi Musa marah kepada kaumnya. Barang siapa yang mau bertobat, maka bertobatlah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Barang siapa yang mau bertobat, maka bertobatlah. Dan setelah taubat, maka Allah memberi hukuman kepadanya. Pada saat itu kaumnya Nabi Musa ingin bertobat, kemudian bertanya apa hukumannya. Oleh Allah dijawab, hukumannya yaitu harus dibunuh. Siapa yang membunuh? Yaitu kaum yang tidak ikut menyembah anak sapi itu. Maka dari ribuan kaum yang ingin bertobat kemudian dibunuh oleh kaum yang lain yang tidak ikut menyembah, disitulah Allah memberikan maaf kepada kaum tersebut. Akhirnya apa? Kaum yang tadinya berkhianat, yang tadinya kufur, ingkar kepada Allah, kemudian mau bertobat, kemudian mau menjalankan hukuman, Allah memberikan maaf kepadanya. Ini salah satu contoh yang mana Allah ini memberikan maaf setelah hambanya bertobat, kemudian diberi hukuman, Allah lalu memberikan ampunan kepadanya. Yang kedua, ada kalanya hambanya ini disuruh tobat, kemudian tidak diberi hukuman, lalu Allah mengampuninya. Pada salah satu contoh, ini kisah pada zaman Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dulu
puasa Ramadan itu nggak seperti saat ini. Dulu puasa Ramadan itu buka maghrib, kemudian setelah Isya sudah mulai puasa lagi, tembus lagi sampai maghrib lagi. Setiap hari seperti itu selama 1 bulan penuh Ramadan. Kemudian dikisahkan oleh Sayyidina Umar. Umar ini ketika setelah sholat Isya pulang ke rumah, tiba-tiba lihat istrinya mu'affirah atau berwangi-wangian. Kemudian apa yang terjadi? Karena istrinya ini mu'affirah berwangi-wangian, istilahnya ini masak, ya, masak mempersiapkan diri untuk bantu. Karena keadaan seperti itu, maka Umar tidak tahan, kemudian Sayyidina Umar ini menggauli istrinya, yaitu pada saat puasa, waktu habis. Karena pada zaman itu, awal-awal mula puasa, diwajibkan puasa itu, waktu untuk berbuka, waktu untuk makan, minum, dan sebagainya, itu hanya sebatas antara maghrib sampai Isya. Setelah Isya, sudah puasa lagi. Nah ini Sayyidina Umar mendatangi istrinya, menggauli istrinya pada saat sudah puasa, yaitu setelah sholat Isya. Kemudian pagi ketika berjamaah ke sholat subuh, para sahabat ini melihat Umar kok murung, kok sedih. Kemudian Rasulullah melihat Umar dalam keadaan seperti itu, Rasulullah memanggilnya, "Wahai Umar, kemarilah. Ada apa gerangan kok dirimu ini sedih? Hei Umar, ono apa kok sampai niki kok dino iki sedih banget?" Kemudian Umar bercerita kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku sedih banget. Aku mari melakoni maksiat. Aku mari melakoni dosa, wahai Rasul." "Apa dosamu?" "Aku mambengi, mari sholat Isya, mulai ketemu bojoku, tak kumpuli bojoku, itu keadaan puasa." Kemudian Rasulullah mendengar hal seperti itu, Rasulullah terlihat sedih. Kemudian tak lama lagi, ada satu sahabat lagi menghadap Rasulullah. "Wahai Rasul, aku juga tadi malam melakukan dosa besar, sama seperti Sayyidina Umar, yaitu menggauli istriku setelah sholat Isya." Kemudian ada sahabat lagi datang kepada Rasul. "Rasul, aku juga habis maksiat, wahai Rasul. Aku zalim kepada agamaku." "Kenapa?" "Sama seperti yang lain, habis sholat Isya, aku menggauli istriku." Kemudian Rasulullah terdiam sambil menunggu wahyu dari Allah. Tak lama kemudian Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. "Alimallahu annakum tanuna anfusakum fataba alaikum ba'afa'ankum wal ana basyiruhunna." Alimallahu annakum, Allah sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kalian telah tahtanun itu berkhianat kepada diri kalian sendiri. Fataba alaikum ba'afa'ankum, tapi tobatlah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengampunimu. Kemudian para sahabat ini bertobat kepada Allah, berjanji tidak mengulangi lagi, Allah mengampuni. Kemudian ada tambahan lagi turun ayat, "Fal'ana basyiruhunna," maka mulai saat ini dan seterusnya sampai besok, kalian boleh bersenang-senang terhadap istrimu mulai setelah buka puasa sampai waktu fajar. Itu mulai berubahnya waktu buka puasa yang dulunya hanya sebatas maghrib sampai Isya, yang sekarang sampai maghrib sampai waktu fajar. Ya. Disitulah mulai perubahannya, diperbolehkan untuk iftar atau untuk membatalkan puasa. Jadi yang kedua ini, Allah memberi maaf kepada hambanya
ada kalanya hanya disuruh taubat, kemudian Allah mengampuni. Tidak ada hukuman, tidak ada denda, tidak ada segala macam yang di situ seperti yang disyariatkan pada saat ini. Kemudian yang ketiga, wa imma bi ghairi taubati wa uqubati. Ada kalanya Allah memberi ampunan kepada hambanya itu tanpa adanya taubat, tanpa adanya siksaan. Yang pertama tadi, Allah memberi ampunan kepada hambanya, disuruh taubat dulu, kemudian disiksa dulu, baru Allah mengampuni. Yang kedua, Allah memberi ampunan kepada hambanya, disuruh taubat, kemudian tanpa ada siksaan, Allah sudah mengampuni. Sekarang yang nomor 3, wa imma bi ghairi taubati wa uqubati. Ada kalanya Allah ini mengampuni hambanya tanpa disuruh taubat dulu, tanpa ada siksaan, kemudian Allah sudah mengampuninya. Yaitu apa? Diberikan kepada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang pada malam nisfu Sya'ban atau malam Lailatul Qadar, pada malam itu hambanya mau berikhtiar, ya, istilahnya melek, tirakat, atau malam-malam itu digunakan untuk beribadah tanpa adanya taubat, tanpa adanya siksaan, Allah sudah mengampuni dosa-dosa hambanya. Jadi semua hamba-hambanya pada malam itu, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, semua dosa-dosa hambanya itu diampuni oleh Allah tanpa ada taubat, tanpa ada siksaan. Kecuali satu, yaitu orang yang masih suka minum minuman arak. Ini kagak diampuni oleh Allah pada malam itu. Kecuali disuruh taubat dulu, baru diampuni. Satu, yaitu yang tidak diampuni pada malam itu orang yang masih senang dengan minum minuman arak, minum minuman keras, mabuk-mabukan. Maka pada malam itu dan malam Lailatul Qadar, kalau enggak mau tobat dulu, enggak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua siapa? Yaitu orang yang masih bermain dengan harta riba. Bermain dengan harta riba. Ini oleh Allah, kalau enggak mau tobat dulu, ada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, enggak diampuni, enggak dapat ampunan dari Allah. Kemudian juga yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebelum dia taubat dan mohon maaf kepada kedua orang tuanya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 4 yaitu orang yang senang bantah-bantahan. Yang senang bantah-bantahan pada ada ujung sampai berantem, sampai bermusuhan. Ini kalau tidak saling bermaaf-maafan, tidak taubat dulu, maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi tukang sihir, dukun. Kemudian orang yang masih senang dengan perzinaan. Ini mereka tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban, kecuali oleh Allah disuruh taubat dulu, kemudian baru Allah mengampuninya. Jadi yang nomor 3 ini, ada kalanya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya tanpa disuruh taubat dulu, tanpa ada siksaan, Allah sudah mengampuninya. Dosa-dosa seperti apa? Orang yang selalu menggunjing, orang yang tidak mau menutup aurat, orang yang kepada sanak familinya belum akur. Nah ini kagak perlu taubat pada malam nisfu Sya'ban, pada malam Lailatul Qadar, oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 4 yang terakhir, ya imma ba'da du'a hasanat.
Dan ada kalanya Allah itu mengampuni dosa-dosa hamba, memaafkan segala kesalahan hambanya setelah hamba itu berbuat kebaikan. Ini dikisahkan ada salah satu sahabat yang pada saat zaman Rasulullah ini, sahabat ini ditugaskan untuk menjaga para istri-istrinya sahabat yang lain yang sedang jihad, yang perang di jalan Allah. Ternyata apa yang terjadi? Sahabat ini diam-diam mengganggu istri-istri para sahabat yang sedang ikut perang. Ada di sebagian riwayat ini mengatakan ketika di kebun para istri-istri sahabat yang sedang perang ini diganggu, digodain, sampai-sampai disebutkan di situ sampai berbuat istilah gendaan, pacaran, tidak sampai berbuat zina, tidak sampai bertubuh, di situ nggak sampai, cuman istilah gendaan, pacaran. Kemudian Rasulullah datang dan sahabat ini menyesali perbuatannya terhadap Rasulullah, mengakui perbuatannya. Kemudian, wahai Rasul, aku sudah zalim, aku sudah berkhianat kepada para sahabatku yang lain. Kenapa? Sahabatku menitip istilah, aku disuruh ditugaskan untuk menjaga para istri sahabat yang sedang perang, tapi aku menggodanya. Kemudian ada Umar marah melihat itu. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah diam sejenak, menunggu wahyu dari Allah. Kemudian malaikat Jibril membawa wahyu berupa wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Wa aqimis sholata tarafayn nahar, dan dirikanlah sholat itu pada tepi siang atau pada saat pagi dan petang. Kemudian dan pada bagian dari pada malam. Artinya apa? Disuruh sholat, mengerjakan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian apa? Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk, atau yuzhibana innal hasanat yuzhibana sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus, melebur perbuatan yang buruk. Nah, di sini Allah sudah mengampuni sahabat tersebut tanpa ada siksaan, tanpa beliau para sahabat ini dengan melakukan perbuatan baik, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi keterangannya, Allah itu mengampuni dosa-dosa hamba-Nya, memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Diterangkan di sini ada 4 macam caranya. Ada kalanya Allah itu mengampuni dosanya, 1, disuruh tobat dulu, kemudian disiksa dulu, baru diampuni oleh Allah. Yang nomor 2, disuruh tobat tanpa ada siksaan, tanpa disiksa dulu, Allah sudah mengampuni. Kemudian yang nomor 3, imma bi ghairi taubati wa taubati. Ada kalanya Allah itu mengampuni hambanya tanpa disuruh tobat, tanpa ada siksa, kemudian Allah mengampuni. Yang terakhir nomor 4, wa imma pada beramal yang hasanat. Ada kalanya hamba itu diampuni oleh Allah dengan cukup berbuat baik, melaksanakan kewajiban, berbuat baik, kemudian perbuatan baik itu akan melebur kesalahan-kesalahannya. Mungkin dari sini penjelasan kurang lebih ya kata singkat dari saya. Kembalikan saya kembalikan lagi kepada Mas Chandra sebagai host pada pagi ini. Matur nuwun Ustadz Imron Hamzah.